yang sudah dikabulkan, diantaranya adalah yang ada di tanah Jakarta. Mempublish, memproklamirkan cagar budaya kok katanya daerah. Antara Tubagus Angke dengan tokoh Ba'alwi di sana adalah dua tokoh yang berbeda. Dalam situs pemberitaan itu dikatakan bahwa Habib Syarif Hamid Al-Qadri ini adalah seorang pejuang Islam dan dibuang oleh Belanda, begitu informasinya, ke Batavia, sehingga kemudian ini menurut hemat kami memang perlu untuk ditelisik ulang. Kenapa? Karena Kesultanan Al-Qadri ini sendiri kan fasal Belanda, kait dengan pengaburan sejarah atau ketokohan dari Tubagus Angke sehingga tertutupi oleh seorang yang bernama Habib itu tadi, ini juga tak kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku di ruang terbuka Nan Remang, karena ini malam. Kembali masih seputar sejarah. Belum lama ini digelar Haul Tubagus Angke di daerah Jakarta Barat. Tapi kebetulan berbarengan acaranya sehingga saya tidak bisa hadir. Hal yang ingin kami sampaikan di sini ada beberapa poin. Pertama adalah informasi yang menyebutkan, itu diantaranya ada di kolom komentar kami ya, bahwa Tubagus Angke telah diba'alwikan gitu. Kemudian kami melacaknya baik secara digital ataupun secara langsung. Ternyata adalah semacam upaya pengaburan nampaknya ya. Jadi antara Tubagus Angke dengan tokoh Ba'alwi di sana adalah dua tokoh yang berbeda. Tetapi karena di depan atau di areal itu ada tulisan, termasuk diantaranya adalah papan, maka sebagian orang menganggap bahwa Tubagus Angke itu adalah seorang Habib, yakni di sini tertulis Habib Syarif Hamid Al-Qadri. Dalam beberapa situs pemberitaan, termasuk dalam situs berita resmi pariwisata Jakarta, itu dikatakan bahwa sang Habib ini adalah putra dari pendiri Kasultanan atau Kerajaan Pontianak, yaitu Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Yang mana Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini sudah pernah kami ulas sesuai dengan data primer yang ditulis oleh Belanda sendiri ya. Nah, dalam situs pemberitaan itu dikatakan bahwa Habib Syarif Hamid Al-Qadri ini adalah seorang pejuang Islam dan dibuang oleh Belanda, begitu informasinya, ke Batavia, sehingga kemudian beliau berjuang di Jakarta lalu wafat pula di Jakarta. Ini menurut hemat kami memang perlu untuk ditelisik ulang. Kenapa? Karena Kesultanan Al-Qadri ini sendiri kan fasal Belanda. Fasal Belanda itu jelas dalam catatan Belanda. Apakah fasal itu adalah bawahan? Apakah kesultanan yang berada di bawah Hindia Belanda melakukan perlawanan atau bagaimana? Ini mohon informasinya dari Anda. Mudah-mudahan sebenarnya seperti itu ya. Namun di luar konteks ini, seperti yang saya katakan tadi, sebagian dari masyarakat kita nampaknya ada yang salah paham. Maka itu memang perlu adanya pelurusan. Salah paham di sini karena dianggap Tubagus Angke itu adalah seorang Habib bernama Syarif Hamid itu tadi, padahal dua tokoh yang berbeda. Berkenaan dengan siapa Tubagus Angke atau yang umum dikenal sebagai Jayakarta kedua, mungkin lebih tepatnya itu Adipati Jakarta yang kedua. Yang pertama adalah Fathahillah. Sudah pernah kami ulas ketika kami mewawancarai peneliti sejarah atau aktivis sejarah Banten dan sekitarnya, yakni Tubagus Mugi Nur Fadil ya. Ketika kami menayangkan hal itu, ada yang mengatakan kan dia bukan orang Jakarta. Nah, ketika bicara Jakarta, ketika bicara Betawi, maka tidak lepas dari adanya tokoh-tokoh yang memiliki kaitan dengan Banten, Cirebon, dan Demak bahkan. Maka seperti itulah. Tapi ini mungkin bahasan lain. Kita simak dulu penjelasan dari Tubagus Mugi Nur Fadil berkenaan dengan siapa-siapa saja yang bergelar Pangeran Jayakarta.
Jakarta ada data silsilahnya daripada keluarga Pangeran Adipati Jayakarta. Dari data ini adalah data silsilah keturunan Tubagus Angke. Maaf, bisa diperlihatkan para pemirsa. Ya, ini tulisan Latin, sudah masuk era modern ya. Ya. 1000 berapa? Ini sudah salinan, tapi di pencatatannya pun sudah masuk tulisan Latin ke sini. Ya, betul. Nah, nanti kok tulisannya Latin gitu kan. Ini membuktikan bahwasanya keluarga Jayakarta, keluarga Betawi itu memiliki adat tertulis pula untuk menjaga pelestarian data baik silsilah maupun sejarah. Kalau sejarah prinsipnya bahwa ini adalah data tertulis ya, yang salin menyalin sampai ke anak turunan sekarang. Betul. Artinya Pangeran Jayakarta adalah tokoh faktual historis yang makamnya juga ada, keturunannya pun juga ada, situsnya juga ada, dan nasabnya juga bukan ke Ba'alawi Musayaman. Nah, ini adalah jalur Pangeran Adipati yang berada di Jakarta. Jadi perlu kita jelaskan juga di tahun 1527 ketika Fatahillah berhasil memperjuangkan Sunda Kelapa, beliau diangkat menjadi Pangeran Jayakarta yang pertama, waktu itu di bawah Cirebon. Nah, kemudian digantikan oleh menantu beliau Tubagus Angke. Nah, cuman di masa-masa Tubagus Angke ini, Jakarta sudah menjadi wilayahnya Banten. Sehingga bagi Banten, Pangeran Jakarta pertama bagi Banten adalah Tubagus Angke. Tapi kalau bagi pandangan Cirebon atau pandangan kepemimpinan Islam, Tubagus Angke adalah Pangeran Jakarta yang kedua. Nah, yang kemudian adalah Pangeran yang ketiga, Pangeran Sundarasa Jayawikarta alias Pangeran Wijayakrama. Nah, beliau inilah yang berhasil dikalahkan oleh VOC Belanda di tahun 1619, dan kemudian dengan perjuangan beliau dan keluarganya dan juga pasukan-pasukannya, beliau bergerilya ditarik ke arah Banten, meninggal dan dimakamkan di Katengahan Serang, Banten. Perjuangannya dilanjutkan oleh anak beliau yang bernama Pangeran Ahmad Jakarta, yang kemudian bergerilya di daerah hutan-hutan jati di Jatinegara Kaum, yang daerahnya sekarang sekitaran Pulau Gadung. Nah, jadi ada terus perjuangan yang kemudian berbaur dengan perjuangan Banten, karena Sultan Tayasa di abad 17 juga saling berkerabat. Jadi ibunya Sultan Tayasa adalah putri daripada Pangeran Jakarta ketiga, dan beliau ini adalah keponakan daripada Pangeran Ahmad Jakarta. Jadi saling menjadi kekerabatan dan perjuangan. Dan bahkan Sultan Tayasa merupakan musuh besarnya VOC di abad 17. Dan anaknya beliau, Pangeran Sagiri pun juga pindah ke Jakarta. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Tubagus Mugi ini jelas ya. Ini satu versi menurut beliau dari sejumlah data yang diketahui. Silakan barangkali ada di antara Anda yang ingin mengkonfrontirnya ya. Di sini kami terbuka karena ini adalah bagian dari upaya mencari jejak-jejak peristiwa di masa lalu. Tentu kita perlu yang namanya alat bantu berupa buku, artefak dan segala halnya. Di sini apa yang disampaikan oleh Tubagus Mugi menurut hemat saya adalah satu kebenaran ilmiah, di mana kebenaran ilmiah ini masih bisa dibantah. Jadi kami fair-fair saja. Namun berkenaan dengan kesalahpahaman atau upaya-upaya barangkali itu memang demikian adanya terkait dengan pengaburan sejarah atau ketokohan dari Tubagus Angke sehingga tertutupi oleh seorang yang bernama Habib itu tadi, ini juga tak kalah pentingnya untuk diluruskan. Nah, hal lain saudara-saudara sekalian, di dalam memperingati hari jadi Kota Jakarta yang kita tahu itu diawali dari Inna Fatahna Laka Fataham Mubina. Begitu kalau kita lihat dalam film-film Pangeran Jakarta, yang pertama yakni Fatahillah. Di makam atau areal makam Tubagus Angke juga digelar haul yang dihadiri para tokoh, para kiai, alim ulama, bahkan seorang yang sangat populer dan kontroversial juga, yakni Bang Haji Maung. Ya, beliau adalah Bapak Haji Hercules. Kebetulan saya pernah tinggal di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang itu artinya saya bertetanggaan dengan beliau. Beliau tinggal di kompleks, saya tinggal di kampung, tapi di atas ya. Beliau itu setahu saya pada saat itu ya tahun 2012-an ketika saya masih di Kebun Jeruk, itu ada apartemen Belimun, di sekitar itulah beliau tinggal. Pernah bertetanggaan tapi belum pernah tegur sapa. Nah, semoga dengan kehadiran Bang Haji Hercules ini menjadi pelecut bagi kita semua untuk memotivasi semangat di dalam menguri-nguri sejarah, di dalam meluruskan sejarah, dan di dalam melanjutkan perjuangan dari para leluhur kita.
tanpa mau membangga-banggakan, tetapi ini menurut hemat saya adalah sesuatu yang baik, barangkali menjadi simultan juga bagi yang lain, agar kita bersama bersatu menuju ke depan, menata kehidupan dengan kesejarahan yang sesuai dengan data. Terkait dengan hal-hal yang dalam tanda petik sebagai pengaburan sejarah, semoga pada saatnya nanti kami bisa mewawancarai beberapa tokoh yang memiliki kompetensi terhadap makam tersebut. Untuk sementara kulit luar saja sebagai bagian dari upaya kami untuk menginformasikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.